Cek 1 2 3 1 2 3. Bagaimana teman-teman? Apakah suara Mimin jelas sekali? Komen-komen ya. Salve juga, bagaimana? Apakah suaranya jelas? Apakah musiknya juga masuk? Komen-komen ya. Puji Tuhan. Ya, ini lucu nih. It's been a month, but I just found out how to tinker the mixer and my handphone about how to make it better for our live audio. It's funny. Sambil menunggu teman yang lain ya. Oke. Kita sudah sampai kepada exorcism ya. Exorcism. Sampai di mana kita kemarin ya? Oh, di sinilah ya. Tarik dulu ke atas. Oke. Ya. Oke. Kita siapkan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mohon pimpinanmu, mohon tuntunanmu untuk melindungi kami, untuk menjaga kami selama live demonologi pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu akan menjaga kami, akan menghalau segala perintang, segala halangan, segala gangguan, dan apapun yang bermaksud membatalkan setiap pewartaan. Lindungi koneksi kami Tuhan, lindungi segala sesuatu yang kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah malaikat-Mu berjalan di depan kami, melindungi setiap siapa saja yang hadir pada malam hari ini.
yang telah kau undang dari tangan kebajikanmu, tangan kemurahanmu. Dan biarlah malam ini engkau buka mata hati dan pikiran kami, agar kehendakmu, agar rencanamu dalam hidup kami, agar keselamatanmu tergenapi sempurna di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan. Lindungi kami semua, kami serahkan diri kami malam hari ini dan keluarga kami sepenuhnya ke dalam perlindungan-Mu. Bunda Maria doakan kami, Santo Mikael Malaikat Agung berperanglah bagi kami, Malaikat pelindung kami, Santo pelindung kami, beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Teman-teman semua, kita kemarin telah sampai kepada bahwa eksorsisme adalah hadiah dari surga, ya. Hadiah dari Tuhan kepada umat manusia yang tentu membutuhkan bantuan dalam menghadapi kuasa kegelapan. Kita semua tahu bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendiri, karena tanpa Tuhan kita pasti jadi bulan-bulanan makhluk jahat tersebut. Kita ingat ya, bahwa however bagaimanapun mereka adalah mantan malaikat. Jadi mereka kodratnya lebih tinggi dari kita, ya. Nah, sehingga walaupun telah jatuh, tetapi karena kodratnya malaikat, nah, secara intelijensi mereka lebih pintar dari manusia. Jadi manusia nggak boleh sok-sok, nggak boleh sombong-sombong, nggak boleh arogan, nggak boleh sotoy ya, bahwa kita makhluk yang lebih mulia dari mereka, kata siapa? Ya, secara kodrat kita tetap kalah. Tetapi secara rahmat kita menang, karena kita berada dalam perlindungan rahmat baptis. Kita secara rahmat menang dari mereka. Itu. Nah, jadi tanpa Tuhan kita pasti jadi bulan-bulanan mereka. Jadi jangan sampai mau dijebak dengan segala macam propaganda-propaganda licik yang semakin canggih daripada kuasa kegelapan ini. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana membedakan apa itu eksorsisme dan apa itu deliverance, ya. Mimin spill sedikit live minggu kemarin bahwa eksorsisme lebih kepada ritual, ya. Ritual resmi, official dari Vatikan, dan pasar-pasarnya pun pasar-pasar tertentu yang ditunjuk oleh uskup. Itu tentunya sudah bersekolah di Vatikan juga, atau telah kursus eksorsisme atau kursus demonologi, ya, di mana-mana begitu, sehingga mendapat gelar, mendapat persetujuan dilantik sebagai pastor eksorsisme. Tidak semua pastor. Nah, sementara deliverance itu setiap umat bisa berdoa, lebih kepada doa pelepasan. Nah, jadi ini anggap saja bedanya seperti yang satu ibadat, yaitu deliverance atau untuk siapa pun bisa berdoa, ya. Yang satunya lagi misa, yaitu untuk orang-orang tertahbis gitu, ya. Tetapi pertolongan pertama pada penderita kerasukan itu setiap orang wajib mendoakan, apakah dia seorang eksorsis atau seorang deliverance saja, gitu. Tanggung jawab kita untuk menghalau segala kuasa kegelapan, ya, untuk membebaskan anak-anak Tuhan dari cengkeraman iblis dengan membantu sesama. Itu rosario kami, iya, ini rosario Santo Benedictus yang biasa kita gunakan dalam pengusiran atau doa pelepasan, ya. Ya. Malam ini sepertinya segalanya aman, ya. Musiknya juga sudah masuk, kalian sudah tahu rahasianya. Nah, dikatakan di sini, ya, bahkan kadang-kadang seorang pastor yang biasa mengadakan eksorsis pun, ya, cannot always arrive at a precise diagnosis. Often we are faced with situations that leave us perplexed. Nah, namun kami tidak selalu dapat sampai pada diagnosis yang 100% akurat begitu. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita bingung. Nah, demikian juga para pendoa-pendoa doa pelepasan atau deliverance, ya. Itu juga seringkali kita juga dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan begitu? Ketika umat datang dan mengaku-ngaku kerasukan. Nah, in the most difficult cases, seringkali dalam kasus yang paling sulit, kita dihadapkan pada individu yang terkena pengaruh jahat dan gangguan psikologis. Jadi ini bisa gandeng, ya.
apakah ini pengaruh roh jahat beneran atau ini cuman gangguan psikologis? Kita mesti bedakan, atau kedua-duanya. Nah, kadang-kadang ini bisa gandeng. Oke. Dari Telbi, selamat malam Pastor, bisakah saya bertanya terkait sakit penyakit dan gangguan? Ini Mimin, ini awam, panggil saja admin ya. Bisakah saya bertanya terkait sakit penyakit dan gangguan? Tidak apa, bertanya saja. Kalau Mimin bisa jawab, Mimin bantu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan gitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa in these cases a psychiatrist is a valuable help. Nah, jadi dalam kasus ini psikiater adalah bantuan yang cukup berharga. Gitu. Cek 1 2 3. Ini kenapa? Oh, musiknya terputus sebentar ya. Musiknya terputus, kenapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Ada gangguan ini. Ya, sudah gandeng nyambung lagi. Hello Min, hello, hey yo, how are you? Lama tak jumpa, hey yo. Nah, jadi dikatakan di sini bantuan psikolog itu sangat diperlukan. Karena kita sendiri tahu ya teman-teman bahwa manusia itu kompleks ya. Menyangkut kejiwaannya, menyangkut mentalnya, menyangkut jiwa dan raganya. Bahkan kitab suci membedakannya menjadi 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Gitu. Nah, kalau kita mau tolong orang, kita harus mengerti keseluruhan manusia. Enggak perlu jadi ahli-ahli amat gitu loh, tetapi paling enggak mengerti apa yang harus kita lakukan ketika ada korban kerasukan setan atau mengalami gangguan kuasa kegelapan. Nah, seringkali untuk mendiagnosa ini dikatakan bahkan we cannot always arrive at a precise diagnosis. Bahkan seorang eksorsis yang sudah berkali-kali atau jam terbangnya tinggi pun kadang-kadang bisa ragu juga gitu. Nah, dalam hal ini memang kita butuh bantuan psikologi. Dikatakan di sini ya, Pastor Candido berkali-kali minta Profesor Mariani. Jadi dia adalah kepala rumah sakit Romawi yang terkenal untuk orang sakit jiwa, untuk membantunya selama proses eksorsis. Nah, jadi gandeng ya antara ilmu spiritual dengan ilmu fisik dan ilmu raga gitulah. Jadi gandeng. Dan berkali-kali Profesor Mariani mengundang Pastor Candido untuk membantunya mendiagnosa dan akhirnya menyembuhkan beberapa pasiennya. Nah, jadi ini menarik ketika psikolog bekerja sama dengan eksorsis. Ya, ini menarik dan sangat baik, dan tentu ini demi kesembuhan si pasien, harus seperti itu. Dikatakan di sini kadang-kadang kalau kita melihat apa yang mereka bahas di sini ya, kadang-kadang ada kasus yang menurut Father Mariani, seorang ahli psikologi, yang menurut dia ini kasus psikologi, tapi kok rasanya agak beda nih, ada sesuatu yang lain, karena dia seorang psikolog, seorang ahli ya, seorang profesional dalam bidangnya. Nah, jadi dia tahu apa yang beda, apa yang real. Jadi dia menghubungi, minta bantu Father Candido. Nah, ternyata ketumpangan, ada kuasa gelap juga, orangnya bisa disembuhkan dengan cepat. Nah, dalam kasus tertentu Father Candido ini gurunya Father Gabriel Amot lagi ya, jadi lebih senior lagi. Father Candido dalam kasus tertentu juga minta bantuan Father Mariani ketika menurut dia kasus ini orang kerasukan setan. Oh, ternyata cuman gejala psikologi belaka. Nah, jadi ini baik sekali bisa kerjasama seperti ini. Salve min salve juga. Oke, baik. I have to laugh when some modern expert in theology state, as though it were a great novelty, that certain types of dikatakan di sini mental illness can be confused with diabolical possession. Nah, saya harus tertawa ketika beberapa dalam tanda petik pakar modern dalam teologi menyatakan bahwa
seolah-olah itu adalah hal baru yang besar, bahwa jenis penyakit mental tertentu dapat dikacaukan dengan kerasukan setan, gitu. Some psychiatrists or parapsychologists, jadi beberapa, daripada tunjukin tangan yang jelek, ini pakai pulpen aja ya. Jadi beberapa psikiater atau para psikolog membuat pernyataan yang sama. Berpikir bahwa mereka lah yang menemukan roda, the wheel gitu ya. Jika mereka lebih berpengetahuan, mereka akan tahu untuk pertama kali. Jadi mesti dikatakan di sini education about making a mistake. Untuk berhati-hati tentang membuat kesalahan diagnostik ini adalah otoritas gerejawi itu sendiri. Sebentar, kena lagi dari TikTok. Submit feedback. Oke. Gitu. Jadi sejak tahun 1583 ya, the church gave a warning about the danger of mistaking mental illness for diabolical possession. Jadi sejak 1583 ketika muncul di antara ketetapan Synod of Reims ya, dikatakan Synod of Reims, gereja memberi peringatan tentang bahaya salah diagnosa mengira penyakit mental sebagai kerasukan setan. Ternyata sudah sejak lama ya, 1583. Gereja sudah selalu mulai hati-hati supaya tidak salah diagnosa. Apakah ini penyakit mental, apakah ini kerasukan setan. Dikatakan, but in those days, tapi pada masa itu ilmu psikiatri belum lahir dan para teolog percaya kepada Injil. Salve means salve bro, salve juga. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ternyata sejarah eksorsisme ini sudah lama ya, sudah lama sekali. Ya. Dan gereja tentu juga berproses di dalamnya dengan segala pengetahuan yang terbatas pada masa itu. Gitu. Eksorsisme ya, selain mendiagnosis, in addition to diagnosing, itu bertujuan juga untuk menyembuhkan pasien dengan membebaskannya dari pengaruh-pengaruh setan. Jadi eksorsisme ini juga bukan hanya berfungsi untuk membebaskan setan, tapi bisa juga sebagai pertolongan pertama untuk mendiagnosa ini kerasukan atau sekedar gangguan mental. Maksudnya begitu ya. Nah, perjalanan panjang dan seringkali sulit start here, dimulai di sini. The cooperation, kerjasama dari individu yang kerasukan, itulah yang diperlukan untuk membuat kemajuan. Dan itu dikatakan is often hindered, jadi seringkali terhalang. Jadi he should pray, dia harus berdoa juga. Jadi nggak bisa cuma mengharapkan daripada pendoa. Dan seringkali dia nggak bisa, ya nggak bisa berdoa maksudnya. Nah itu memang harus didoakan kalau seperti itu adanya. Jadi ada tingkatan tertentu dalam intervensi kuasa kegelapan terhadap manusia ya. Ada yang sampai orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, sampai orangnya kadang-kadang pingsan. Ada orang tertentu yang masih bisa berdoa, ada yang tidak. Jadi kita mesti lihat situasi dan kondisi. Nah, tetapi however bagaimanapun tetap sebenarnya yang terjadi adalah pertempuran dia sendiri di dalam dirinya terhadap setan atau iblis yang berusaha menawan dia. Jadi however sekuat-kuatnya tim pendoanya bisa membantu 30%, 40%, selebihnya harus dia sendiri. Begitu. Jadi umat harus dibimbing
ketika setelah selesai didoakan doa pelepasan, harus berdoa sendiri, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, karena sebenarnya kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi terhadap dia, ya sebenarnya Tuhan mau mengajar dia juga supaya nempel kepada Tuhan dan jangan aneh-aneh lagi gitulah. Karena biasanya orang yang mengalami kerasukan setan atau intervensi kuasa kegelapan itu biasanya pasti punya media dalam dirinya ya. Apakah dia nyimpan jimat, apakah dia main-main kuasa perdukunan, apakah dia suka ikut segala namanya cekodam atau main jelangkung gitulah, atau melakukan dosa-dosa berat berulang-ulang ya. Jadi pintu masuk iblisnya itu mesti dicek juga. Nah, jadi Tuhan seringkali juga jika membiarkan ini terjadi kepada seseorang, jadi Tuhan mau didik juga orang itu gitu. Nah, jadi pada akhirnya ketika dia merasa nggak mampu lagi dan butuh bantuan pendoa, pada akhirnya dia juga harus berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan agar mengerti bahwa ternyata Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang dicarinya di dalam segala hawa nafsunya. Begitu. Ya. Dan kadang-kadang bahkan pergi ke minta doakan, apakah ke tim pendoa deliverance ataukah kepada eksorsis, dan untuk menerima sakramen pun tampaknya nggak bisa dia lakukan gitu. Jadi memang ada orang seperti ini yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, memang sungguh-sungguh butuh bantuan dari luar gitu ya. Nggak bisa terima sakramen juga, jadi dia butuhkan bantuan orang lain. Tetapi dalam sebagian besar kasus nggak ada yang memahaminya dalam hal ini. Seringkali kalau orang yang mengalami kerasukan yang parah, ya, ingin pernah menemui orang itu malah dikatakan cari perhatian oleh teman-temannya atau oleh keluarganya bahkan, atau stres gitu. Jadi mereka malah dihakimi dan akhirnya malah menjadi makin parah. Jadi ini memang butuh discernment, butuh pembedaan roh untuk lebih dalam lagi mengerti hal ini ya. Psikologi aja baru muncul 1879 Min, baru muncul tahun itu. Nah, orang psikolog ini memberi testimoni ini. Oke. Baik. Sekarang kita sampai di mana teman-teman? Oke, ini sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan dari semua orang ini. How long does it take to free someone from demons? Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan seseorang dari setan? Ya, apakah dari kerasukan atau dari intervensi kuasa kegelapan? Nah, this is a question that has no answer. Jadi nggak punya jawaban kita untuk hal ini. Karena yang membebaskan itu Tuhan, bukan kita. Jadi dia bertindak dengan kebebasan ilahinya. Dia itu maksudnya Tuhan ya. Ya, meskipun dia pasti mendengarkan setiap doa kita, terutama jika itu dipersembahkan melalui perantaran gereja. Ya. The intercession of Gabriel Amorth bahwa waktunya seimbang. Ya. Antara kekuatan awal kerasukan setan dan lamanya waktu sebelum mencari pengusiran setan. Maksudnya bagaimana? Coba kita teruskan. Jadi intinya kita cuma berdoa, gitu ya. Yang berperang itu Tuhan. Nah, jadi terserah Tuhan kapan mau membebaskan orang tersebut. Nah, namun satu hal yang pasti, kita akan mengikuti SOP yang telah diajarkan gereja kepada kita. Pertama, arahkan orang itu kepada sakramen tobat. Nah, kemudian kita doakan doa pelepasan. Ini berbicara masih tentang doa pelepasannya sebelum di refer atau di forward ke exorcism. Kemudian kita buang segala jimatnya, kita korek semua keterangan dari dia tentang keterlibatannya dengan segala praktek okultis mungkin, atau praktek ilmu sihir, atau praktek olah kanuragan mungkin begitu, atau bahkan pesugihan atau menyantet orang gitu. Jadi kita korek di situ. Setelah itu kita hancurkan semua, kemudian kita perlengkapi dia dengan doa juga. Rata-rata baik. Boleh dikatakan hampir 100% itu yang kita lakukan dan buah-buahnya positif semua. Belum sampai ke exorcism. Sedikit saja yang sampai kepada exorcism, dan itu pun belum kasus-kasus yang sangat berat. Dan puji Tuhan, karena Tuhan tahu kekuatan Komsa KKSM hanya sampai segini, jadi nggak dikasih kasus-kasus yang terlalu berat amat sehingga harus repot-repot cari pastor eksorsis yang jumlahnya sangat terbatas di Indonesia ini ya. Gitu. Nah, kalau SOP-nya telah kita ikuti, itu
bisa dikatakan automatically Tuhan sudah bekerja. Dan sekarang tinggal bagaimana waktunya dia untuk dilepaskan secara sempurna. Jadi harus ada cooperation, ya, harus ada kerjasama dengan pendoa dan yang didoakan. Terutama yang didoakan harus bisa bekerja sama dengan rahmat Tuhan, harus bisa membina hidup doa dengan baik agar kuasa itu tidak kembali lagi, kuasa jahatnya. Yang kita lakukan setelah mendoakan orang tersebut adalah rumahnya juga harus dibersihkan. Jadi kita tidak cukup hanya mendoakan orangnya, tapi rumahnya nggak didoakan. Karena percuma, nanti ketika dia kembali ke rumah kena lagi. Atau jimat-jimatnya nggak dibuang, juga percuma. Jadi harus bersih, 100%, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Nah ini ada yang menarik nih teman-teman. Kemarin waktu kita mendoakan Diana, jadi teman-teman nanti bisa lihat video sebelumnya ya. Sebelum yang Dio, Mimin ada posting 3 kali berturut-turut postingan tentang orang yang kerasukan setan ya. Nah pada kita mendoakan yang Diana yang kedua itu, si Diana ini kakaknya Yanti gitu loh, nama samaran keduanya. Jadi malamnya dia bereaksi kita kan karena sampai kita ke pedalaman, sampai nginep di rumah dia khusus untuk membebaskan dia dan bersihkan rumahnya gitu. Malamnya kita doakan, dia bereaksi dan akhirnya dia siuman dan sadar. Besok paginya gitu kita doakan begitu lagi. Tapi ada hal yang menarik ketika besok paginya Tuhan membukakan kepada tim masih ada jimat terakhir yang dia simpan dan masih disembunyikan oleh suaminya gitu loh. Ternyata disimpan di WC. Ketika kita salah satu tim mendapat vision bahwa ada di situ begitu kan. Terus suaminya mau menyangkal karena memang suaminya ini seorang kepala desa, jadi dia masih ingin pakai benda seperti itu untuk menjaga wibawa, katanya begitu. Tapi nggak bisa, ketahuan oleh tim, kita ambil, kita bakar. Nah begitu jimat tersebut, padahal kita mendoakan istrinya itu di ruang tamu, sementara tim mengambil benda itu di WC ya. Begitu tim menyentuh benda itu dan hendak membawa kepada kita di ruang tamu, tiba-tiba si istri langsung tumbang. Terus tiba-tiba dari mulutnya dalam keadaan terbaring gitu dia bilang apa? Hehehe, kalian akhirnya tahu ya tempat persembunyian terakhir saya. Coba ngomong gitu. Gitu dia bilang. Ya, jadi memang harus bersih 100%. Tidak boleh ada yang tersisa. Gitu. Jadi memang tidak boleh main-main dengan kuasa kegelapan karena kita mudah sekali ditipu. Oke, dikatakan di sini ya. Secara umum generally kita dapat mengatakan bahwa ini sudah tadi ya. Sampai di mana tadi ya? Oke. I recall a girl of 14. Saya ingat seorang gadis usia 14 tahun yang baru saja dirasuki beberapa hari. Dia tampak sangat marah, menendang, menggigit dan mencakar. Hanya diperlukan only 15 minutes of exorcism to free her completely. Nah, jadi hanya butuh waktu 15 menit saja untuk eksorsis terhadapnya dan akhirnya dia terbebas secara penuh. Nah, at one point pada satu titik dia jatuh ke tanah seolah-olah mati. Jadi kalau kita lihat hampir seperti cerita Injil tentang pemuda yang nggak dapat disembuhkan oleh para rasul itu. Nah kan setelah beberapa menit, after few minutes, dia kemudian sadar kembali dan mulai berliar. Maksudnya ini, setelah beberapa menit setelah tumbang begitu seperti meninggoy gitu, nggak lama dia bangun, sadar dan mulai berlarian di halaman bersama salah satu adik laki-lakinya. Nah hal seperti ini ya. Ya, jadi ada yang bisa cepat, cuma 15 menit, ada yang bisa lebih lama berkali-kali. Berbulan-bulan bahkan pernah ditemui kasus bertahun-tahun. Nah. Rese nih TikTok nih, ini kena restrik terus. Karena nggak munculin wajah dianggap apa gitu. Nggak tahu sampai kapan kita masih diizinkan seperti ini ya. Kalau nggak diizinkan lagi ya mau apa boleh buat ya. Teman-teman mohon doa supaya nggak dikena apa itu community violation menurut TikTok. Oke.
Belum kayaknya. Okay. The instances of such a rapid healing, however, are extremely rare or happen when the evil influence is minimal. Namun contoh penyembuhan yang cepat sangat jarang terjadi atau terjadi ketika pengaruh jahatnya minimal, maksudnya begitu. Nah, untuk kasus yang lebih berat atau dosanya mungkin berat atau dukunnya terlalu banyak atau pesugihannya, santetnya terlalu banyak, nah itu bisa lebih berat lagi dan lebih lama. Most of the time, the exorcist deals with severe cases because nobody thinks of the exorcist anymore. Sebagian besar pengusir setan berurusan dengan kasus yang parah karena nggak ada lagi yang memikirkan tentang pengusiran setan lagi. Maksudnya bagaimana? Oke, I will give a typical example. Saya akan berikan contoh typical. Seorang anak menunjukkan perilaku aneh. Jadi, orang tua ini enggak mencari penyebabnya gitu loh, not seeks the causes. Mereka hanya berpikir bahwa anak itu cuman sedang bertumbuh lah, sedang masa pertumbuhan gitu ya. Ya, begitu. Jadi, terutama karena pada awalnya gejalanya kayaknya ringan begitu. Namun ketika gejala-gejala tersebut menjadi lebih berat ya, atau menjadi lebih buruk, orang tua mulai mencari pertolongan medis, kan? Kemudian mereka coba satu dokter dulu, lalu yang lain dokter demi dokter, and no result, tanpa hasil. Suatu ketika seorang gadis berusia 17 tahun mendatangi saya setelah mengunjungi rumah sakit paling terkemuka di Eropa. Beberapa teman atau kenalan yang salah arah gitulah ya, menyarankan kemungkinan adanya pengaruh yang nggak wajar dan akhirnya malah merekomendasikan ke witch doctor ya, ke dukun. Nah ya, jadi malah diarahkan ke dukun. Ini sering terjadi teman-teman ya, bukannya di luar negeri, juga di tempat kita ketika mengalami gangguan atau sakit. Mending kalau di luar negeri masih ke dokter dulu kan. Ini seringkali langsung dikit-dikit dukun. Satu dukun nggak sembuh, dukun 2, dukun 3, dukun 4. Nah, mending kalau dukunnya maksudnya ya walaupun dia pakai ilmu hitam ya, tapi mungkin dia nggak meras atau gimana, dia benar-benar pasang tarif sesuai dengan harganya dia lah. Tapi ada juga dukun-dukun yang memang memeras, banyak sekali. Ya, seperti para dukat lah atau dukun-dukun berkedok agama begitu ya. Itu juga, itu ya, dukun A habis berapa duit, dukun B habis berapa duit, dukun C habis berapa duit. Tambah lagi kalau mereka pakai mantra, pakai baca, nah itu lebih banyak lagi hantunya yang nempel di si korban. Makin kasihan sebenarnya. Ini menjadi seperti lingkaran setan ya. Nggak akan bisa lepas. Seringkali kita nangani kasus seperti ini. Sampai kasihan sekali orangnya, habis-habisan loh teman-teman. Habis-habisan. Itulah yang sebenarnya membuat kita tersentuh untuk full pelayanan di seperti ini, karena banyak sekali orang kita yang sadar maupun nggak sadar ya terlibat kuasa kegelapan. Lucunya misalnya mereka sudah percaya kepada satu dukun, akhirnya dukunnya direkomendasikan kepada seluruh keluarganya. Akhirnya seluruh keluarga yang terkena gitu. Ini sedang kita tangani. Minggu depan kita ke pedalaman lagi ya, akan bebaskan beberapa keluarga dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan, dari si Yanti sembuh, Diana sembuh, si Dio kita masih sedang menunggu lagi karena kita baru sekali mendoakan dan rumahnya belum dibersihkan karena kita juga baru sehari. Jadi yang Mimin katakan ini cerita-cerita tentang 3 video terakhir Mimin ya. Nah minggu depan kita akan pergi lagi ke pedalaman. Jadi ceritanya dari mulut ke mulut nih. Saya sembuh, saya doakan tim Komsa katanya gitu. Dari mulut ke mulut akhirnya menyebar kemana-mana. Nah jadi sampai ada satu orang yang sebelumnya adalah marketing si dukun ini ya, akhirnya menjadi marketing kita. Udah kamu kesini aja gitu. Karena bener kalau kita lihat nih orangnya tulus kok sebenarnya, cuma salah jalan aja.
Dulu dia mempromosikan dukun, sekarang dia mempromosikan minta tim pendoa aja gitu untuk mengatasi masalah-masalah astral untuk keluargamu gitu. Ya, jadi dia merasa, puji Tuhan, dia merasa punya tanggung jawab bahwa orang-orang yang pernah disesatkannya akhirnya sekarang dibawa kepada pendoa gitu. Dan kita minggu depan akan pergi ke jaringannya dia juga. Ternyata mereka punya jaringan loh. Misalnya mereka sudah fanatik dengan dukun si A gitu ya. Nah, terus nanti mereka bikin seperti WA group gitu. Nanti orang masukin ke dalamnya gitu. Punya jaring juga. Nah, si abang ini yang pernah menyesatkan orangnya akhirnya setelah dia bertobat ya, mulai mengumpulkan orang-orang yang telah menjadi korbannya itu karena kasihan. Udah habis sampai ratusan juta si grup ini. Masih belum sadar juga. Ya mungkin karena diancam kali ya, karena dia merasa dukun nih orang yang punya hubungan dengan dunia atas. Jadi kalau mereka membangkang mungkin dikutuk atau mungkin disumpahin, mungkin mengalami kecelakaan gitulah. Jadi itu menakutkan punya orang seperti ini. Akhirnya kita sedang membereskan jaringan-jaringan ini. Dan lucunya ketika kita mulai mendoakan satu persatu korban-korbannya si dukun ini, dukunnya mulai sakit. Satu keluarga, dia termasuk mertuanya sakit gitu, sakit-sakitan sekarang. Bahkan si dukun ini mendengar nggak mampu bangkit lagi. Anaknya sampai kejang-kejang. Jadi benar-benar, wah itu bukan kita yang membalikan ilmunya dan untuk mencelakai, enggak. Kita hanya mendoakan agar korban-korbannya mengalami pelepasan, tapi itu sudah Tuhan yang bekerja ya. Kita berharap agar si dukun ini bertobat sebelum dia meninggoy. Itu harapan kita. Jangan sampai kita balikin santetnya, balikin sumpah dan kutuknya. Akhirnya dia malah meninggoy sebelum bertobat. Malah iblis bersuka cita dong kalau seperti itu. Kita doakan supaya dia mendapat terang Kristus dan akhirnya bisa memeluk kebenaran yang sejati ya. Itu, nah kita sedang membereskan orang-orang seperti ini. Persis yang sedang diceritakan oleh Father Gabriel Amort di sini. Jadi gadis ini yang mengalami gejala-gejala intervensi kuasa kegelapan malah akhirnya di-refer ke dukun dan akhirnya kita tahu pasti semakin parah ya. Nah akhirnya pada titik ini dikatakan at this point ya, the initial damage was multiplied. Jadi kerusakannya semakin berlipat ganda. Ya. Nah, secara kebetulan akhirnya dikatakan apa? Oke, secara dikatakan. Nah, intinya beginilah, akhirnya mereka dari mulut ke mulut mengatakan sudah ke Father Gabriel Amort saja sampai akhirnya ketemu dan akhirnya ditangani ya. Jadi this proses ini ya berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga maksudnya proses ketika dia mencari penyembuhan itu ke dukun 1, dukun 2, dukun 3 ya, jadi bertahun-tahun dan akhirnya pengaruh jahat telah berakar secara lebih dalam. Dikatakan di sini the first exorcism speaks of uprooting and putting to flight the devil. Ya. Eksorsisme pertama berbicara tentang mencabut dan mengusir iblis. Dan memang demikianlah. Nah, situasi seperti ini tentu membutuhkan banyak sesi. Sesi itu maksudnya banyak pertemuan ya, teman-teman. Sekali doa, 2 kali doa, 3 kali doa, maksudnya begitu. Tidak cukup cuma sekali doa untuk kasus yang berat. Nah, seringkali bahkan berlangsung bertahun-tahun dan pembebasan tidak selalu dikatakan enggak selalu bisa instan lah gitu. Kadang bisa instan seperti yang 15 menit tadi, kadang bisa berkali-kali. Oke, kita lihat kalian komen apa di sini ya, bentar. Kita lihat. Dari Nyinyo, Min kalau suka menunda-nunda doa, apakah termasuk sudah terkena kuasa kegelapan? Nah, itu sudah dibetulkan oleh Heo. Itu masalah tentang disiplin diri saja ya. Min kalau malas ke gereja, kata Nyinyo lagi, apa juga udah kena kuasa kegelapan? Ya, sepertinya bukan, kata Heo. Perlu dicari tahu dulu alasannya.
Kalau murni malas aja ya tinggal kerajinan aja yang dilatih, kata Hio. Dan kalau kena kuasa gelap, kayaknya takut deh dengar doa atau gelisah atau panas saat misa. Yes, begitulah. Jadi kita sendiri yang tahulah sebenarnya. Biasanya orang untuk mereka yang terkena kuasa gelap, bukan hanya malas, tapi juga takut kepada doa-doa, takut ke gereja, dan punya sebuah penghindaran terhadap benda-benda suci. Jadi ini bukan perihal malas. Ya walaupun perihal malas bisa juga ditumpangi pada akhirnya kalau sudah malas sekali ya. Karena kita mengenal 7 dosa maut, salah satunya adalah malas. Begitu. Nah, jadi daripada kita menimbang nih kemalasanku ke gereja, kemalasanku berdoa nih karena setan atau aku malas ya udah ke gereja aja, udah doa aja, dilawan. Ya. Oke. Dari garuk-garuk 2 kali. Min, apa media pembersihan yang digunakan? Salve dari si garuk-garuk 2 kali itu, salve kata Richard. Ya, media pembersihan yang digunakan hanya adalah doa, air kudus, dan garam berkat. Terus jika punya jimat atau punya simpanan atau sesuatu yang ditanam di rumah atau pakai susuk dan sebagainya harus dibuang. Nah, setelah itu pergi ke sakramen tobat dulu. Lalu minta doa kepada para pendoa. Ya, hati-hati jangan sampai terjerumus kepada pendoa yang ternyata dukun. Nah, ini lebih parah lagi. Untuk cari aman minta doakan pastor, gitu ya. Jadi Mimin agak ragu-ragu nih seringkali terpikir hal ini karena banyak sekali kasus pendoa-pendoa dalam tanda petik gitu kan yang Mimin tangani ini. Waduh. Akhirnya pertama-tama ke pastor dulu deh. Kalau enggak ketemu pastor yang bisa mendoakan, cari pendoa yang benar-benar lah. Cari yang benar-benar tempat masing-masing, yang terbukti bersahaja, yang terbukti keluarganya juga baik. Jadi benar-benar di filter ya teman-teman ya. Mimin nggak mau nanti kalian Mimin salah ngomong ternyata terjerumus malah ke dukun ya, yang pendoa dalam tanda petik. Wah itu jadinya Mimin malah bikin masalah baru gitu. Salve. Ya benar, seperti dikatakan Hio, kalau kuasa gelap biasanya panas dan takut untuk sesuatu yang berbau rohani ya. Min, kalau hantu-hantu kayak pocong kuntilanak itu benar nggak Min? Ya, bisa jadi ya. Jadi dia menyesuaikan dengan tradisi juga. Di Indonesia orangnya takut sama pocong sama kuntilanak ya, mereka berwujud seperti itu. Karena mereka pure spirit, roh yang murni, mereka bisa berwujud apa aja. Sehingga ketika di luar negeri, di Eropa, di Amerika, mungkin hantunya beda lagi ya, sesuai dengan legenda masyarakat sekitar. Mereka bisa mengambil, bisa menyimpulkan apa yang menjadi hal yang paling ditakuti manusia, mereka bisa mewujud seperti itu. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan soal bentuk. Tapi tahu bahwa mereka jahat, hajar. Jangan pernah bersekutu dengan mereka. Ya, jangan terjebak, oh hantu ini baik, hantu itu jahat. Enggak ada. Semua hantu, semua roh, semua spirit itu sudah pasti jahat adanya. Hanya Tuhan yang baik. Hanya 2, baik atau jahat, enggak ada yang tengah-tengah. Ya, teman-teman jangan sampai terjebak. Dari Dinda, ya puji Tuhan malam ini Dinda bisa bergabung sama kita. Ya, Min, jimat gimana Min buang ke tong sampah gitu, sebelum dibuang didoakan dulu. Didoakan, dipercik air suci atau garam berkat, ya. Setelah itu dibakar dan dibuang. Gitu. Dari Ri, Min boleh bantu jawab nggak? Kalau Tuhan Maha Kuasa, dia bisa tidak dia ciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Ada yang bertanya begitu. Saya belum tahu jawabannya. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas ya dulu ya. Teman-teman masih ingat nggak? Mungkin aja lupa jawabannya apa ya. Ini pertanyaan dagelan aja ya. Nggak perlu jawab juga nggak apa-apa. Ayo Dinda masih ingat jawabannya apa? Min juga udah lupa. Ya sambil kita bahas lebih lanjut ya ini ya. Oke, I repeat, saya mengulangi. The time element belongs to God. Jadi tentang waktu itu urusannya Tuhan ya teman-teman.
The faith of the exorcist and the faith of the one being exorcised are very helpful, just as are the prayers of the victim, his family, and other faithful, such as cloistered nuns, parish communities, prayer groups, and particularly those groups that focus on deliverance prayer. Jadi di sini keyakinan pengusir setan, si eksorsis ini, dan keyakinan orang yang si korban ini itu sangat membantu. Jadi iman, masalah iman ya, iman si pendoa dan iman si korban juga. Jadi doanya korban juga dibutuhkan, doanya keluarganya, terus umat beriman lainnya, maksudnya teman-temannya lah, atau kerabatnya, atau mungkin dia punya kenalan seperti suster, atau orang-orang di paroki, kelompok doa, dan khususnya kelompok-kelompok yang fokus pada doa pembebasan. Nah, biasa kelompok-kelompok doa karismatik ya, yang aktif dalam doa pembebasan. Dikatakan di sini, the appropriate sacramentals, jadi sakramen yang tepat seperti air suci, ya, terus minyak urapan, dan juga garam berkat gitu. Bila digunakan bersama dengan tujuan yang ditunjukkan oleh doa pembebasan, itu sangat bermanfaat. Nah, jadi ini penting banget untuk punya air suci dan garam berkat di rumah, juga icon-icon suci ya, seperti gambar-gambar orang kudus, juga salib terberkati, gambar Yesus kerahiman ilahi misalnya, seperti itu. Ya, thank you Richard untuk flowersnya. Sampai di mana kita tadi? Oh ini, ya. Jadi penting punya barang-barang sakramentali maksudnya. Ya. Sampai di mana ya? Any priest can exorcise water, oil, and salt, and exorcist is not required. Dikatakan sini, pendeta manapun dapat menjadikan air, minyak, dan garam tersebut sebagai garam berkat. Sehingga maksudnya untuk kasus-kasus ringan nggak perlu lah sampai ke eksorsis, begitulah maksudnya ya. Pakai air berkat itu pun, pakai minyak urapan atau garam berkat itu sudah cukup, dan terbukti memang seperti itu teman-teman. Dalam banyak kasus cukup dipercik air suci dalam nama Yesus dengan doa pelepasan, jangan ganggu teman saya misalnya, jangan ganggu keluarga saya. Nah itu sudah berlaku. Nah ya, nah tapi dikatakan juga di sini ya, it is necessary that the priest believe in and be familiar with these specific blessings in the ritual. Jadi, namun iman perlu percaya dan terbiasa dengan pemberkatan khusus ini dalam ritual itu. Maksudnya begitu. Ya. Terus imam yang mengetahui sakramental ini sebenarnya sangat jarang, karena mayoritas mereka nggak mengetahui tentang their existence. Wow, ini secara frontal dikatakan Father Gabriel Amott kepada rekan-rekan imamnya. Dia mengatakan banyak teman-teman imamnya yang nggak percaya kehadiran setan, katanya. Coba. Dan menertawakan siapa saja yang minta air, garam, apalagi minyak urapan untuk pengusir setan tuh malah ditertawakan gitu. I will return, saya akan kembali ke subjek buku, ke subjek nanti di buku ini, katanya. Wah, jadi memang ada juga yang seperti ini ya. Mimin ingat barusan bulan lalu ketika tim mau pergi pelayanan ke pedalaman, dan kita tahu ya kalau Komsa pergi ke pedalaman biasanya diminta doa pelepasan, doa pembersihan begitu, karena ada yang terikat kuasa kegelapan. Biasanya kita selalu minta sakramen tobat kepada pastor setempat. Jadi misalnya kita pergi keroyokan, misalnya ke daerah A, kita undang tim kita yang dari
kota A, kota B, kota C gitu, untuk sebelumnya ngaku dosa di gereja masing-masing, di paroki masing-masing. Nah, untuk yang sudah tahu kita, pastornya akan dengan happy menyediakan waktu untuk itu. Nah, kasihan yang pedalaman, ya yang tidak mengenal pelayanan seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya bilangnya, kalian mau pelayanan kah? Udah nggak perlu ngaku dosa, saya doakan aja ya, saya kasih berkat aja dari jauh. Gitu bilangnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Yang penting niat baik kita udah sampai kepada Tuhan ya, bahwa kita mau mengaku dosa sebelum kita pelayanan doa pelepasan. Nah ini juga kadang-kadang butuh memang sosialisasi tentang hal ini ya. Jadi Mimin juga barusan dapat komen dari ini TikTok tadi. Dia bertanya tentang apa ya, terus intinya tentang dukun dan pendoa. Intinya tentang dukat. Jadi banyak juga yang nggak setuju dengan istilah dukun Katolik. Padahal kan dukun tanda petik Katolik maksudnya gitu. Jadi mereka banyak yang mana ada dukun Katolik, mana gini-gini ya begitulah. Jadi malah fokus ke situnya, bukan fokus kepada modus operandinya, fokus kepada bagaimana agar umat Katolik gak terjebak lagi pendoa-pendoa yang dalam tanda petiknya ada dukun gitu kan. Malah digeser ke situ fokusnya. Semoga ini bukan hasil kerja daripada si jahat ya, yang tidak mau kedoknya terbongkar. Nah, ada umat yang komen begini, lah saya seumur hidup baru tahu ternyata ada pendoa awam ya, saya pikir semua pendoa itu pastor. Coba, umat Katolik ada yang ngomong gitu? Ya, itu juga ya. Jadi hal ini semoga bisa lebih familiar lah dengan pendoa-pendoa awam. Mimin berharap teman-teman di sini semua menjadi pendoa pada akhirnya. Gitu. Oke, ya. Sebentar kita lihat kalian komen apa ya, teman-teman. Kita sampai di sini. Mimin terus terang lupa tentang dulu kenapa dia masalah batu dia. Tuhan kan Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia nggak bisa angkat? Jawabannya bisa ya, bisa tidak gitu, kalau nggak salah ya. Iya dia bisa melakukannya gitu, tapi dia tidak bisa melakukannya juga. Ya, gitu. Tapi kalau dikatakan dia tidak bisa melakukannya, artinya dia membuat dirinya tidak bisa melakukan. Nah gitu loh, ya. Dia membuat dirinya tidak bisa melakukannya atas permintaanmu. Jadi dia tetap bisa melakukan apa saja. Apakah dia tidak bisa mengangkat batu itu ketika dia telah menciptakannya? Dia bisa membuat dirinya nggak bisa. Padahal dia juga bisa. Ya. Jadi pertanyaannya bisa dijebak balik dengan seperti itu. Gitu. Nah, tapi memang benar bahwa dia pernah membuat dirinya tidak berdaya ketika dia menjadi manusia. Nah ya, ini dia. Ketika dia turun ke dunia, dia pernah membuat dirinya tidak berdaya untuk manusia. Dia pernah mengosongkan dirinya, pernah menghampakan dirinya. Ini pertanyaan dageran saja. Oke. Ya benar. Nah, kalaupun dia mesti angkat batu, mencipta batu, emang untuk apa kan gitu? Itu juga akhirnya. Dari umat awam apakah bisa melakukan eksorsis? Umat awam lebih dikatakan sebagai doa pelepasan, ya, deliverance. Eksorsis hanya pastor tertentu yang sudah ditunjuk oleh uskup. Ini official. Dia punya ritual. Ya, seperti yang dikatakan Heo ya. Share doa pelepasannya nanti garuk-garuk kali boleh cek di akun Komsaka KSM ya. Nih, lihat di sini di bagian playlist ya. Playlist yang deliverance. Kita cek deliverance ya. Di mana ya deliverance ya? Nih, nanti cek di sini deliverance ya. Cek juga di nomenologi di pengajarannya. Cek juga di doa-doanya. Testimoni juga boleh. Nih, dari doa dan novena ya, boleh dicek. Nah, nanti DM Mimin lagi supaya Mimin ingatkan. Ya. Gitu. Misalnya kamu butuh doa yang seperti apa, DM Mimin saja ya. Tapi semuanya sebenarnya sudah ada di sini. Ya, ya. Oke. Sampai di mana kita teman? Sebentar. Dari lagi, saya pernah lihat The Pope Exorcist. Ketika pelepasan setan malah nyebutin semua dosa pastornya.
Ya betul, itu filmnya, jadi jangan terlalu diikutin lah, karena however walaupun kasusnya konon kasus benar karena diambil dari salah satu kasus Father Gabriel Amorth yang bukunya sedang kita bahas ini. Nah, tetapi dalam film-film Hollywood kan hal segala sesuatunya harus dikomersil supaya laku kan begitu. Nah, tapi dalam kasus kita memang setan bisa membuka dosa-dosa orang tertentu ya, untuk memang dia mau show force, pamer kekuatan, pamer bahwa dia cukup atau ingin dianggap maha tahu. Dia tahu betul, terutama kalau orang itu tidak atau belum mengaku dosa, dia bisa buka dosa-dosanya. Lucunya ketika orang sudah mengaku dosa, dia nggak tahu lagi dosa-dosanya, nggak kebaca lagi oleh si setan. Itu terjadi dalam kasus kita, bukan isapan jempol belaka ya teman-teman. Wah, ini kena putar-putar dari TikTok. Oke, nah jadi memang itulah sebabnya penting bagi tim untuk doa pelepasan rutin mengaku dosa. Dari Cak Ndut, Min, yang pertama kali usir iblis dengan nama Tuhan Yesus itu siapa, Min? Kalau kita lihat para rasul ya, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan, kami mengusir setan dengan namamu, katanya begitu kan, kalau kita lihat di Alkitab. Jadi masih R1-nya, masih R1-nya daripada Yesus itu sendiri ya. Berarti pastor itu semua dosa awam bakal disimpan sebanyak apapun. Maksudnya gimana? Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ya. Frequent reception of the sacraments and a life lived according to the teachings of the gospel are of fundamental importance. Jadi penerimaan sakramen yang sering dan kehidupan yang dijalani sesuai dengan ajaran Injil ya. Jadi adalah kepentingan yang mendasar. Jadi sebuah hal yang sangat basic, maksudnya begitu. Ikuti perintah Tuhan. Nah, kalau dalam gereja Katolik, ikuti 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itulah hal yang mendasar yang sudah membuat setan enggak naksir dirimu. Gitu loh. Ya, ikutin aja 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Sudah. Apalagi kalau kamu tidak pernah bersentuhan dengan praktek okultisme, ya, dunia-dunia spirit, hal seperti itulah. Nggak bakal bisa diganggu oleh kuasa kegelapan. Gitu. Jadi kalaupun ada yang, Min, bagaimana dengan orang disantet dan sebagainya. Kalau santetnya bisa masuk, bisa jadi ada media juga dalam dirinya. Begitu maksud Mimin. Ya, untuk orang yang cuma menjalankan 10 perintah Allah, cuma dalam tanda petik loh ya. Karena itu memang masalah berat atau ringannya, kapasitas masing-masing orang berbeda-beda ya, jadi subjektif. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, nggak bakal tembus itu ya teman-teman, segala santet, segala teluh apapun itu gitu. Apalagi kalau dia pendoa, wah bisa ngebalik itu santet ya. Oke, the power of the rosary. Nah ini kuasa rosario juga, untuk orang yang sering berdoa rosario dan devosi kepada Perawan Maria, itu terdokumentasikan dengan baik ya, maksudnya testimoni tentang hal itu. Banyak sekali, Mimin kenal teman Mimin yang pernah ditaksir orang ya, pernah dikasih makan bahkan jampi-jampi, nggak tembus, walaupun makanan itu sudah termakan oleh dia, karena dia tiap malam rajin rosario. Nah, tapi dikatakan di sini ya, less powerful is the intercession of angels and saints. Jadi
Yang kurang kuat adalah syafaat para malaikat dan orang suci. Maksudnya kurang kuat devosinya. Jadi seringkali umat melupakan ini. Juga penting doa, mohon bantuan para malaikat dan orang kudus, maksudnya gitu. Jadi fasilitas gereja Katolik ini luar biasa dalam perlindungan kita untuk mengatasi kuasa kegelapan sebenarnya. Selain kita punya sakramen, kita punya Bunda Maria, kita punya para malaikat dan orang kudus ya. Jadi manfaatkan semua itu. Sanctuaries often are built on site, especially chosen by God as place where a deliverance from evil that begin with exorcism can be completed. Nah, dikatakan jadi tempat-tempat suci atau tempat sanctuary itu apa sih? Tempat ziarah lah. Seringkali dibangun di tempat yang secara khusus dipilih oleh Tuhan sebagai tempat pembebasan dari kejahatan yang dimulai dengan pengusiran setan dapat diselesaikan. Jadi maksudnya ada tempat-tempat tertentu yang didirikan ya, misal Gua Maria ini atau Gua Maria di sana. Nah, kalau sampai itu berdiri ya, artinya ada maksud Tuhan, terutama untuk membantu anak-anaknya dengan berkat-berkat khusus yang berziarah secara khusus ke situ ya, untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nah, jadi kalau kalian rajin berziarah itu juga memberi bantuan yang banyak. Nah, jadi banyak sekali dilaporkan tempat-tempat penampakan terkenal seperti Medjugorje, Guadalupe, apalagi Lourdes ya, itu banyak sekali terjadi pelepasan di situ. Medjugorje kalau nggak salah masih 50-50 ya, masih sedang diselidiki. Oke. God has showed us with numerous means of grace. Jadi Tuhan telah menghujani kita dengan berbagai sarana anugerah, dengan fasilitas surgawi. Jadi it is up to us to make good use of them. Jadi ini terserah kita bagaimana memanfaatkannya dengan baik. When the gospel narrates the story of the temptations of Christ at the hands of Satan, it significantly tells us that Jesus uses sentence taken from the Bible to rebuke the tempter. Nah, ini ketika Injil menceritakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun ya, secara signifikan sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu menggunakan kalimat yang untuk menghajar setan tuh, maksudnya atau untuk menegur setan tuh, Yesus mengambil kutipan kitab suci gitulah. Nah, artinya apa? Firman Tuhan sangat efektif, termasuk di dalamnya doa puji-pujian. Jadi kita bisa ambilnya seperti di Mazmur gitu ya, baik yang spontan maupun yang alkitabiah bisa kita pakai, seperti Mazmur dan himne pujian kepada Allah. Ada hal yang paling bermanfaat. Jadi boleh, kalau kamu bingung mau doa apa terhadap teman yang kerasukan, buka Mazmur. Kamu bisa nyanyikan mulai dari Mazmur 1 sampai 150. Ya. Atau diganti dengan Rosario ya. Atau diselingi Rosario juga dengan Mazmur. Karena Rosario itu sejatinya pengganti Mazmur ya, 150 biji. Nah, jadi Rosario mesti berapa peristiwa itu sampai menjadi 150 kan gitu. 3 peristiwa ya. Ya, begitulah. Oke, kita lihat apa yang sedang kalian bahas di bawah. Dari Dinda, Mimin kan ada pengalaman apa? Deliverance kalau ditumbalin sama orang kan sembuhnya lebih cepat daripada yang suka rela perjanjian darah sama setan. Dari pengalaman Mimin kalau tumbalin orang butuh berapa waktu sembuhnya? Oh, jadi maksudnya ada orang yang pergi dengan kehendaknya sendiri mengabdi kepada setan atau ikut pesugihan. Tapi ada juga orang yang terkena karena dikirim orang lain, maksudnya begitu. Nah, itu memang untuk mereka yang cuman menjadi korban orang lain itu lebih cepat sembuhnya. Ya bisa sekali, 2 kali, 3 kali didoakan lepas. Ya, kalaupun bisa masuk ke orangnya berarti dia punya media juga. Apakah dia juga ternyata sebelumnya pernah simpan jimat atau pakai susuk atau sering pergi ke perdukunan atau percaya hal-hal segala seperti ini yang jadi tempat praktek okultis bahkan di rumahnya. Jadi ini jadi media juga. Itu mesti bersihkan dulu, orangnya mesti sakramen tobat, mengaku dosa, dan kemudian waktunya oleh Tuhan ya, itu waktunya pasti memang kita tahu
menjadi urusan Tuhan ya, tapi dalam pengalaman kita memang lebih cepat dibanding mereka yang perjanjian darah dengan iblis, begitulah. Itu lebih berat ya. Nggak bisa disebutkan berapa kali, tapi memang lebih cepat. Dari Richard, Min sesekali nobar eksorsisme yang asli dong. Seringkali kita nggak bisa nge-live gitu ya untuk doa pelepasan teman-teman, karena itu however itu ini pelayanan ya, ini bukan acara komersil gitu loh. Kasihan korbannya, makanya kalaupun terpaksa dalam tanda petik kita upload seperti video-video Min sebelumnya itu yang barusan ini, itu di blur karena kita bukan mencari viralnya, kita sedang mengajar orang, kita sedang mengajar umat ya. Ini loh kalau kamu terlibat dalam kuasa kegelapan, akibatnya seperti ini. Karena itu datanglah kepada Yesus saja. Mungkin kalau kalian melihat video-video yang Min posting di 3 video terakhir itu, sepertinya gampang gitu ya mendoakan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Oh enggak teman-teman ya, kalau misal tim kita sudah sampai pada titik ini, prosesnya enggak segampang yang kita kira. Penuh perjuangan, penuh air mata dan darah. Itu juga kita mesti puasa juga, mesti ngaku dosa juga gitu. Belum lagi tim yang dihalangi gitu ya, dan sebagainya, atau yang terhalang begitu. Nah, dan belum lagi penderitaan si korban. Untuk menemukan tim pendoa yang tepat, mungkin dia butuh bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan dia akan menderita selama itu, kamu bisa bayangin. Belum lagi kalau dia ketemu sama pendoa-pendoa yang ternyata dukun gitu. Mimin mau pakai istilah dukat, takut ada yang marah. Jadi begitulah ya. Ya, bahkan eksorsis sejati juga memang nggak boleh ditampilkan secara live. Coba lihat, nggak pernah loh ada romo-romo kita ya, atau awam kita, tim pendoa kita yang melakukan hal itu. Untuk gereja Katolik maksudnya ya, nggak tahu gereja yang lainnya, kita nggak tahu. Terus dalam seminar eksorsisme ya, yang ditunjukkan kepada kita pun untuk orang yang datang ke ruangan itu memang mereka yang ingin belajar gitu. Dan videonya nggak pernah disebarkan. Dokumen-dokumennya selalu kita simpan, selalu kita lakukan. Memang kita video foto juga, tapi disimpan untuk kelompok sendiri, untuk pembelajaran, nggak pernah di-share gitu. Jadi kalau kalian nonton yang sering kali di-share, udah pasti bukan dari gereja Katolik, dan udah pasti itu cari viral ya. Iya benar kata Heyo, nggak bisa, soalnya bukan entertain. Ya itulah. Ya jadi kerugiannya akhirnya seperti itu, jadi kurang viral, jadi dianggap kurang seru, karena kan orang lebih suka lihat yang wah coba lihat setannya bergerak ke sana, setannya bergerak ke sini gitu. Seringkali kan umat kan semangat untuk memviralkan hal-hal yang ya begitulah, penuh sensasi begitu ya. Ya itulah. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana teman-teman ya? Di sini, bahwa membaca Mazmur itu juga baik ketika ada peristiwa kerasukan. Jangan bingung-bingung lagi. Kamu bisa selain doa perintah, apa yang maksudnya doa perintah itu Min? Maksudnya ada dua, doa permohonan dan doa perintah. Doa permohonan tuh kamu kalau kurang pede boleh gunakan doa ini. Jadi untuk kasus-kasus yang emergency, misalnya ada temanmu ketika kalian sedang berada di gunung, sedang berada di hutan, tempat-tempat tertentu yang gitulah, yang mistis-mistis begitu ya, terus temanmu kerasukan gitu, kamu bisa doa, Tuhan Yesus tolong bantu teman saya ini, lepaskan dia dari kuasa kegelapan. Itu doa permohonan, doa yang tidak frontal, kita berdoa kepada Tuhan. Nah kalau kamu lebih pede, boleh dalam nama Yesus saya usir segala setan di tubuh teman saya ini. Nah, itu doa frontal, doa perintah. Intinya begitu, kalian bisa buat dengan kata-kata sendiri. Apalagi kalau kalian bawa garam berkat air suci, nah itu tinggal dipercikin saja. Tuhan pasti bantu. Ya. Itu. Terus kemudian kalian bisa doa rosario, baca firman, nyanyikan Mazmur dan sebagainya. Itu pasti efek teman-teman ya. Jadi jangan bingung lagi ya.
untuk pertolongan pertama pada korban kerasukan. Iya, di program TV sama YouTube soal usir setan itu cuman buat cari cuan aja sama viral. Ya tentu saja ya, karena ngejar rating mereka ya, itu sudah pastilah. Cari follower, ngejar rating ya, begitulah. Kan menjawab kebutuhan umat gitu. Cak Ndut, Min, di bagian tubuh mana sih biasanya iblis nempel atau sembunyi di tubuh orang? Nah itu juga sebenarnya nggak perlu kita cari tahu. Pokoknya kalau dia ganggu, sikat saja. Mereka bisa nempel di mana-mana saja. Ya. Pada kenyataannya seringkali pindah-pindah juga. Sakit yang ditimbulkan maksudnya. Untuk orang yang kerasukan. Jadi kalau kita pernah terlibat dalam doa pelepasan atau eksorsisme, jadi kadang ada pasien yang teriak sakit di perut, nggak berapa lama teriak sakit di kaki, nggak berapa lama teriak sakit di kepala. Itu kasihan sebenarnya kita lihatnya. Sudah kita hajar saja. Ya, usir saja dia. Nggak perlu tahulah dia nginep di mana gitu. Tapi dari pelaku satanis ya, nah, ya boleh dipercaya atau enggak, nama juga pelaku satanis yang sudah bertobat ini. Dia mengatakan ketika mereka ritual, setan masuk dari tulang ekor sama tulang leher, gitu menurut kesaksian si dia ini, mantan pelaku satanis yang sudah bertobat ya. Tapi kita sih nggak peduli sih, kita doakannya seluruh tubuhnya, tumpangin tangan aja begitu. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Sudah jam berapa ini? Ini malam Jumat ya? Ya. Sudah lihat kanan kirimu? Aman-aman saja kan? Aman saja, jumlah malaikat lebih banyak ya daripada jumlah setan yang berkeliaran. Oke, teman-teman, sebentar. Lihat. Apakah ada yang aneh? Coba kita cabut. Cek 1, 2, 3. Masih oke kan? Gak ada perubahan. Oke, teman-teman, kita sampai di mana? Di sini ya. Oke. Even with all this grace, the efficacy of exorcism force much humility on the exorcist, precisely because he is able to experience firsthand that he is nothing and he who act is God. Bahkan dengan semua rahmat-rahmat ini, ya, jadi efektivitas pengusiran setan itu memaksakan kerendahan hati para eksorsis. Justru karena dia dapat mengalami secara langsung bahwa dia itu bukan apa-apa. Dan yang bertindak adalah Tuhan sendiri. Baik pengusir setan maupun orang yang diusir atau si korban itu mengalami masa-masa putus asa yang parah juga. Nah, seringkali dikatakan tangible fruit, buah yang dapat dirasakan atau buah yang nyata itu seringkali lambat dan sulit untuk diketahui. On the other hand, di sisi lain, para eksorsis juga merasakan buah spiritual yang luar biasa secara langsung. Jadi buah-buah tersebut memang sebagian membantu kita untuk memahami mengapa Tuhan kadang mengizinkan pencobaan yang sangat menyakitkan ini. Kita maju dalam kegelapan dengan keyakinan, dengan kesadaran berjalan menuju terang. Nah, jadi kita memang berhadapan sesuatu yang unpredictable, teman-teman. Nggak bisa dipastikan mesti berapa kali doa, dua kali, 3 kali, 4 kali. Karena itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya berdoa.
Begitu. Contoh waktu kita kalau dalam memberi seminar, dalam doa mengundang kehadiran Roh Kudus ya, ketika kita berdoa, kita mendoakan semua orang yang hadir ya. Dan nanti di situ ada yang resting in the spirit, ada yang enggak. Resting in the spirit maksudnya rebah, gitu. Jatuh gitu. Tapi selalu ada yang menahan di belakang. Ada yang tetap berdiri tegak seperti biasa, ada yang seolah-olah enggak mengalami apa-apa. Nah, tiba-tiba ada yang menangis dan sebagainya. Nanti ketika kita suruh testimoni ke depan, itu aneh-aneh kesaksiannya. Ada yang disembuhkan dari sakit ini, ada yang mendapat vision itu, ada yang dibawa melihat api penyucian gitu. Jadi luar biasa. Kita hanya berdoa loh, tapi Tuhan yang bekerja. Dan itu kita di luar kuasa kita sudah. Hal seperti ini yang dikatakan seakan-akan berjalan dari kegelapan menuju terang. Jadi ini juga membuat kita rendah hati bahwa ya memang kita cuma bertugas mendoakan saja, yang berperang itu Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan ketampanan kita, bukan kekayaan kita sama sekali. Gitu. Jadi berjalan bersama Tuhan tuh memang ngeri-ngeri sedap juga. Ngerti nggak apa yang dimaksud Mimin? Ya begitulah. Kita seringkali nggak tahu waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kapan dan kenapa. Nah, tapi pada akhirnya dari buah-buahnya dikatakan sini kadang juga lambat, namun pasti gitu ya. Itu memberikan buah spiritual yang luar biasa untuk kita memahami kenapa begini, kenapa begitu gitu. Ya semoga bisa difahami. Okay, I'd like to add some reflections on the protective importance of sacred images both on our bodies and on places such as the door of the house, in bedrooms, dining room, or the room most used by the family. Jadi saya ingin menambahkan beberapa reflection atau renungan tentang pentingnya perlindungan dari gambar-gambar suci atau gambar-gambar yang sudah diberkati ya. Baik yang kita gunakan di tubuh kita maupun yang kita tempelkan atau simpan seperti di pintu rumah atau di kamar tidur atau di ruang makan atau di ruangan yang paling sering digunakan oleh keluarga. Maksudnya bukan tato ya. Kalau untuk tubuh ya. Jadi misalnya kita pakai kalung salib, maksudnya begitulah. Atau gelang salib dan sebagainya. Nah, dikatakan di sini the sacred image doesn't mimic the pagan custom of a good luck charm, but follows the Christian concept of imitating and seeking the protection of those who are represented by those image. Nah, jadi gambar-gambar suci tersebut termasuk patung suci dan sebagainya itu nggak pernah meniru tentang kebiasaan agama pagan tentang jimat keberuntungan, bukan seperti itu ya. Tapi ini mengikuti konsep Kristiani untuk meniru dan mencari perlindungan ya dari mereka yang diwakili oleh gambar tersebut. Jadi aman bagi kita untuk menggunakan gambar-gambar suci sebab kita tahu Tuhan kita siapa. Tidak aman bagi agama pagan menggunakan gambar ABCD karena mereka nggak tahu Tuhannya siapa. Jadi yang datang bisa yang lain. Gitu. Maksudnya begitulah. Apalagi gambar-gambar sudah diberkati ya, ada kuasa Tuhan di situ. Seperti di ikon Bunda Penolong Abadi itu juga banyak testimoni tentang mereka yang mengalami banyak bantuan rahmat ketika dilepaskan dari kuasa jahat dari gambar-gambar tersebut. Okay, today I often walk into houses where a bright red horn is, wow, ini apa ini? Displayed katanya on the front door, and when I go from room to bless them, I see very few sacred objects. It is a great mistake. Oke, jadi dikatakan di sini
Jadi ini salah satu testimoni daripada Father Gabriel Amott. Dia mengatakan waktu itu dia sering berjalan ke rumah-rumah di mana ada trompet merah cerah dipajang di pintu depan. Nah ini mungkin kebudayaan orang sana ya. Itu nggak tahu dia menyembah dewa apa gitu. Sampai pakai jimat-jimat yang ditempelin dalam bentuk trompet merah dipajang di pintu depan. Dan ketika saya pergi dari kamar ke kamar untuk memberkati mereka ya, when I go from room to bless them, jadi saya hanya melihat sangat sedikit sekali benda-benda suci, dan ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Kemarin ada yang kirim sama Mimin itu video tentang pembersihan dari salah satu sinse mungkin, atau salah satu praktisi spiritual, kebetulan dia orang Chinese ya, terhadap rumah orang Katolik. Ternyata rumah itu, kita jelas sekali melihat di rumah itu ada salib, ada gambar Yesus dan sebagainya, tapi malah pembersihannya mengundang orang-orang seperti ini untuk bersihkan rumah. Pakai energi lah katanya, pakai cakra lah, pakai cila apalah begitu. Kemudian ada yang komen di bawahnya, ini orang Katolik kayak apa sih malah ngundang-ngundang orang-orang gak jelas seperti itu bersihkan di rumah. Terus orangnya kebetulan yang punya akun tuh si praktisi itu, dia menjawab, sudah pernah. Katanya mereka sudah pernah ngundang pastor, tapi nggak mempan juga gitu jawabnya. Apakah dia benar atau enggak, nggak tahu ya. Gitu. Ini sebenarnya kasus juga di tempat kita di sini. Banyak sekali orang-orang umat Katolik atau mungkin umat Kristen juga yang lain ya, yang bahkan mengundang dukun ke rumahnya. Dia menganggap segala berkat dari gereja nggak cukup, masih banyak gangguan dan sebagainya. Padahal kita mesti cek dulu kenapa nggak cukup. Bisa jadi dia masih simpan jimat dan dia nggak mau lepas, sehingga gangguan itu masih ada. Kan begitu. Jadi kita melihatnya secara holistik, secara menyeluruh, nggak bisa di satu sisi doang. Kalaupun benar ya, maksudnya gangguannya masih, walaupun sudah diberkati, walaupun sudah misa mungkin bahkan di situ, kalau gangguannya masih ada, kita mesti cek kenapa. Gitu. Ya, karena Tuhan tidak pernah mau diduakan. Ya, teman-teman, kita harus 100% berserah kepadanya. Di Alkitab mengatakan apa? Tuhan itu Allah yang cemburu, dia nggak mau diduakan. Kita harus memiliki dia satu-satunya. Jangan pernah dicampur-campur. Miris sebenarnya melihat orang Katolik seperti ini. Terus Dinda, belum pada pengakuan dosa kali anggota rumahnya Min, jadi balik lagi setannya. Ya, bisa jadi. Jadi banyak faktor yang mesti dilihat ya. Kenapa gangguan itu masih ada? Nggak cukup, oh masih ada, makanya saya undang dukun. Nggak cukup, jawabannya seperti itu. Pasti ada sesuatu dong kalau dia datang kembali ya. Oke. Kalau benar maksudnya jawaban daripada si praktisi itu. Nah, dikatakan di sini saya ingin menambahkan beberapa, ini sudah tadi ya. Saya ingat contoh daripada Bernardino dari Siena yang dikatakan di sini apa? Ini santo kayaknya ya. Cekuan. Saya ingat contoh yang dari Bernardino dari Siena yang meyakinkan keluarganya untuk menaruh ya, di depan pintu rumah mereka sebuah medali besar dengan inisial nama Yesus, yaitu JHS. Jesus Hominum Salvator. Jesus Savior of Man. Yesus Juru Selamat. Sebagai pengingat daripada misinya yang sangat populer. Nah, jadi ini sepertinya seorang santo yang memberi contoh yang baik tentang hal ini. Jadi kita simpan gambar-gambar suci di rumah atau di depan rumah atau bahkan di depan pintu rumah. Saya secara pribadi berkali-kali mengalami khasiat
medali yang dikenakan dengan iman. Nah, jadi kalau kita juga pakai benda-benda suci juga kita harus mengimaninya ya, bukan sekedar kita jadikan jimat, maksudnya begitu. The miracles attributed to the miraculous medallion, a medal that has been distributed by the millions all over the world after the apparition of the Virgin to Saint Catherine Labor. Jadi ini ada sebuah medali, dikatakan medali wasiat. Mungkin pernah dengar itu? Yaitu sebuah medali yang didistribusikan oleh jutaan orang di seluruh dunia setelah penampakan Bunda Maria kepada Santa Caterina dari Labore 1830. Itu begitu banyak testimoni tentang hal ini, sehingga nggak mungkin untuk tidak mencantumkannya. Dan ada banyak buku yang berhubungan langsung dengan perihal yang medali wasiat ini. Nanti boleh di googling. One of the most famous instance of diabolical possession, salah satu contoh kerasukan setan yang paling terkenal, ya, yang telah dilaporkan oleh atau di report atau dipublish oleh banyak buku. Berkat terima kasih kepada keakuratan dokumentasi sejarah, menyangkut dua bersaudara, the Berners, the Ilifers Al-Satya. Jadi kedua bersaudara itu dibebaskan pada tahun 1869. Maksudnya dilepaskan dari setan. Pada tahun 1869 setelah serangkaian pengusiran setan. Nah, ini kesaksian yang lain lagi. Jadi dilaporkan ya bahwa di antara banyak tindakan iblis yang sangat ganas adalah rencana untuk membalikkan kereta atau kendaraan yang mengangkut para eksorsis. Wow. Seorang uskup ya dan seorang biarawati. Nah, jadi ada tim pengusir setan yang mungkin sedang melaksanakan misi ya. Di antaranya ada uskup juga ada biarawati. Jadi diceritakan bahwa iblis, salah satu tindakan iblis yang paling ganas yang tercatat di sini, berusaha membalikkan kereta yang mereka tumpangi tersebut. Dan dikatakan dalam kesaksian ini, iblis digagalkan dalam niatnya hanya karena si pengemudi kereta atau si pengemudi kendaraan tersebut. Ya, dia pada menit terakhir diberi medali salib Benedictus untuk melindunginya dalam perjalanan. Dan orang baik itu dengan setia memasukkannya ke dalam sakunya. Jadi karena ada medali Santo Benedictus ini, itu pun diterima saat-saat terakhir sebelum dia mengemudi. Tapi dia menerimanya dengan sepenuh iman, dia masuk ke dalam sakunya saja. Itu bisa menyelamatkan. Gitu ya. Ini salah satu contoh kuasa doa daripada atau kuasa berkat daripada sakramentali, yaitu benda-benda yang sudah diberkati. Jadi penting juga teman-teman untuk punya seperti ini, paling nggak salah satu, apakah rosario, apakah medali wasiat, apakah medali Santo Benedictus, apakah salib ya, untuk kita kenakan ya seperti ini. Tentu sebaiknya sudah diberkati ya. Laudetur Yesus Kristus, min. Ya. Oke. Finally, pada akhirnya saya akan mengingatkan kalian tentang 4 paragraf daripada Katekismus Gereja Katolik yang didedikasikan untuk pengusiran setan atau exorcism. Jika kita membacanya dalam urutan yang kita temukan sebagai sebuah perkembangan logis adalah seperti ini. Pada paragraf 517 itu berbicara tentang Yesus yang menebus atau Kristus penebus dan penyembuhan serta eksorsismenya. Ini titik awal dari tindakan Kristus. Terus paragraf 550, coba kita lihat ya. Sama nggak sih nomornya Katekismus di sana sama di sini?
paragraf 517 ya teman-teman. 517 kita cek. Nah, sini bicara tentang apa? Seluruh kehidupan Kristus adalah misteri penebusan. Misteri penebusan maksudnya. Penebusan kita peroleh terutama melalui darah yang tumpah di salib. Tapi misteri ini bekerja dalam seluruh kehidupan Yesus. Sejak penjelmaannya menjadi manusia. Di dalamnya ia menjadi miskin untuk memperkaya kita melalui kemiskinannya dalam kehidupannya yang tersembunyi. Yang menyelih ketidaktaatan kita dengan ketaatannya. Dalam tutur katanya ia memurnikan para pendengarnya. Dalam penyembuhannya dan pengusiran setan. Ya benar ternyata. Penyembuhan dan pengusiran setan ini kait. Nyata sakit dan dosa bisa juga terkait dengan kuasa kegelapan ya. Dalamnya ia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8:17. Dalam kebangkitannya yang olehnya kita dibenarkan. Apalagi 517. Oh tadi sudah 550. 550. 550 mana ini? Nah, ini ya. Kedatangan kerajaan Allah adalah kekalahan kerajaan setan. Yes. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pengusiran setan atau eksorsisme yang dilakukan Yesus membebaskan manusia dari kekuasaan setan. Mereka mendahului kemenangan Yesus yang besar atas penguasa dunia ini. Mendahului dalam arti apa? Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, kita sudah bisa mengatasi kuasa gelap dengan nama Yesus. Maksudnya gitu. Itu yang dikatakan mendahului. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa kita dengan nama Yesus sudah bisa pakai itu, sudah bisa klaim itu untuk menghajar dalam terpetik penguasa dunia ini, yaitu setan. Kerajaan Allah secara definitif didirikan oleh salib Kristus. Dari salib Allah kita memerintah. Wow, keren ya teman-teman. Oke, kita lihat dari temanmu, John Giovanni. Oh, berarti didoain sama Santo Benedictus. Iya, dilindungi oleh Santo Benedictus. Untuk mereka yang mempercayakan doa-doa kepadanya. Min, dari John Giovanni. Min, kalau di salah satu film eksorsisme yang baru munculkan, mereka nggak tahu doa eksorsisme, terus pakai litani para kudus. Kalau di dunia nyata pas eksorsisme atau pelepasan biasa adakah litani santo atau santa? Iya boleh pakai litani, boleh. Malah dianjurkan ya. Pakai litani para kudus, litani Santa Perawan Maria atau litani malaikat, silakan. Ya, semuanya akan menghajar setan. Jadi kita keroyok dengan seluruh penghuni surgawi. Nah, lawanlah. Ya. Di buku puji syukur ada tuh litani para kudus, lupa nomor berapa. John Giovanni sepertinya di Sarawak ya. Jadi mungkin apakah punya puji syukur? Kalau enggak googling saja. Litani para kudus atau pakai bahasa Inggris. Apa namanya itu bahasa Inggrisnya? Litany of the Saints ya. Begitulah. Oke. Kita udah bicara tentang ini. Jadi 2 paragraf berikutnya menceritakan tentang yang sudah kita bahas tadi ya. Perkembangan ganda yang diikuti oleh para pengusir setan. Satu sebagai komponen pembaptisan, ya, dan yang lainnya sebagai kekuatan kebebasan bagi mereka yang terobsesi, ya mereka yang mengalami intervensi kuasa gelap lah. Paragraf 1237 mengingatkan kepada kita bahwa baptisan adalah pembebasan dari dosa dan dari perbudakan setan. Nah kita tahu ya, kemarin udah belajar sama Mimin bahwa di dalam sakramen baptis terdapat mini exorcism. Kita bisa lihat dalam tanya jawab apakah
apakah engkau menolak setan dan segala pekerjaannya dalam dirimu dan dalam diri masyarakat? Ya, saya menolak. Nah, itu sebuah penolakan terhadap pekerjaan setan. Ya. Itulah sebabnya, ya, satu atau lebih pengusahaan setan diucapkan atas para calon ini yang secara eksplisit meninggalkan setan. Ya, ketika dia meninggalkan hidupnya yang lama menjadi sebuah ciptaan yang baru, otomatis dia menyangkal segala dosa-dosa dan segala setan. Ya. Jadi untuk mereka yang keluarganya pernah terlibat pesugihan atau mengalami kutuk turunan, ya, otomatis terpatahkan ketika terjadi pembaptisan, karena dikatakan tadi apa? Segala penderitaan dan penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salibnya, oleh darahnya, oleh bilurnya. Kita disembuhkan dan kita diselamatkan. Nah, ini ada lagunya teman-teman. Sebentar ya. Mungkin pernah dengar lagunya. Segala penderitaan dan penyakit kita telah ditebus oleh Yesus di kayu salibnya, oleh darahnya, oleh bilurnya, kita disembuhkan, kita diselamatkan, oleh darahnya, oleh bilurnya, kita disembuhkan dari segala dosa. Itu lagunya. Ada kesembuhan di balik salibnya. Jadi kenapa ketika orang dibaptis segala kutuk turunan, segala sakit penyakit turunan, segala pesugihan keturunan patah dan hancur. Nah, disitulah ketika kita menjadi ciptaan baru, segalanya sudah ditebus oleh Yesus. Ya, sehingga jangan heran dalam beberapa kasus ketika orang itu dibaptis, setannya lari. Ya, oke, kita lanjutkan dengan paragraf 1673. Itu menegaskan bahwa gereja melalui eksorsisme, ya, secara otoritatif terbuka meminta dalam nama Yesus Kristus agar orang atau benda jadi bisa orang, bisa juga benda, dilindungi dari pengaruh jahat dan ditarik dari kuasa kegelapan. Pengusiran setan bertujuan untuk mengusir setan atau membebaskan dari kuasa kegelapan. Jadi bisa kepada orang, bisa kepada benda, karena kepada benda juga bisa terjadi investasi, ya. Ingat apa itu investasi? Infestation, pendiaman, ketika roh jahat itu diundang untuk masuk ke dalam benda-benda tersebut, misalnya seperti kepada jimat, atau kepada rumah-rumah angker, atau kepada pohon-pohon angker, gitu. Investasi di situ. Jadi eksorsisme bukan hanya membebaskan orang dari kuasa gelap, tapi juga benda dan bahkan tempat. I stress, maksudnya bukan karena saya stres, artinya saya menekankan pentingnya the importance of this last paragraph. Ini paragraf terakhir kita ya sebelum kita akhiri. Yang mengisi dua celah dalam ritual saat ini dan dalam KHK atau Kitab Hukum Kanonik. Nah, faktanya ini berbicara tentang pembebasan, ya, liberating, bukan hanya orang tapi juga objek. Nah, ini adalah istilah umum yang dapat mencakup rumah, hewan, dan benda-benda. Jadi according to tradition, menurut tradisi gereja, hukum kanon membuat pengusiran setan berlaku untuk pengaruh setan dan tidak hanya yang kerasukan setan saja. Nah, jadi gereja memperluas penyerangannya terhadap ke hegemoni dan domisili setan, bukannya kepada orang tapi juga wilayah-wilayah di mana mereka bisa investasi. Oke, pembahasan kita malam ini cukup sampai sini. Mungkin ada yang mau menanyakan satu dua sebelum kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih untuk like, share, give, untuk segala sesuatunya.
Ya, doakan Komsa KKSM selalu agar senantiasa sehat dan dilindungi dari setiap pelayanan yang penuh risiko seperti ini. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa penutup ya. Amin, kata Dinda. Ya, amin buat kita semua ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sepertinya sudah nggak ada ya. Makanya semuanya makasih Mimin sama-sama Dinda. God bless you. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, para malaikat kudus Allah, dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. See you Minggu malam. Segala penderitaan dan penyakit kita telah ditebus oleh Yesus di kayu salibnya. Oleh darahnya, oleh pilunya, kita disembuhkan.